Saudara-saudari pencinta insan Intisari Sabda Harian yang terkasih, salam jumpa lagi. Hari ini Rabu 30 Juni 2021, Pekan Biasa ke-13. Kita akan bacakan dan renungkan Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Mari kita simak perikop Injilnya. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami? Hai, anak Allah, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceriterakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara-saudari yang terkasih, perikop Injil Matius yang kita baca sebelumnya menampilkan kuasa Yesus atas kekuatan-kekuatan penyakit. Injil hari ini memperlihatkan kuasa Yesus atas kekuatan roh-roh jahat atau kekuatan setan. Di daerah orang Gadara, Yesus berjumpa dengan dua orang yang kerasukan setan yang datang dari pekuburan. Mereka ditakuti banyak orang karena kekuatan mereka tidak bisa dihadapi orang-orang yang berada di sekitar mereka. Ketika mereka bertemu Yesus, justru mereka yang ketakutan dengannya. Mereka tahu bahwa Yesus yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan mengalahkan semua jenis roh jahat. Di mana ada Roh Kudus atau Roh Yesus, roh jahat atau setan tidak mendapat tempat, dan mau tidak mau harus lenyap dari hadapannya. Demikianlah yang terjadi di Gadara. Setan-setan itu harus berpindah dan lenyap dari hadapan Yesus. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, intisari dari kisah itu sangat menarik sebetulnya. Antara roh jahat dan roh Yesus tidak ada celah sedikit pun yang kompatibel. Setan-setan atau roh-roh yang merusak ada hanya sementara dan hanya pada orang-orang yang kurang dinutrisi oleh Roh Kudus. Ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, roh jahat tidak bisa menembus masuk ke dalam dirinya. Tetapi ketika seseorang berada dalam kekosongan rohani, roh jahat bisa dengan mudah memasuki kehidupannya dan bahkan merasuki seluruh kehidupannya. Dalam budaya Yesus di Palestina, antara dunia roh dan dunia ragawi hampir tidak ada batasnya. Seseorang bisa berkomunikasi dengan roh. Tergantung dengan roh apa kita biasa berkomunikasi, maka roh itu pula yang menggerakkan seluruh hidup kita. Kalau kita terbiasa dengan roh jahat, maka roh jahat akan merasuki hidup kita. Tapi kalau kita terbiasa dengan roh Yesus, Roh Kudus, maka dia akan memenuhi seluruh kehidupan kita. Doa, permenungan sabda, dan tindakan-tindakan rohania lainnya bisa memupuk kehadiran Roh Kudus dalam diri kita masing-masing dalam kehidupan harian kita. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, untuk menutup renungan ini, saya tampilkan satu sentuhan.
Roh Kudus selalu menghendaki yang baik, menghendaki yang benar, menghendaki yang bagus, menghendaki yang kudus, dan menghendaki kehidupan. Roh jahat selalu mengarah kepada keburukan, kesalahan, kejelekan, dosa, dan bahkan kematian. Biasakan dirimu dengan Roh Kudus supaya hidupmu kudus dan baik selalu. Tuhan memberkati.